Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Kita perkenalkan dulu. Perkenalkan boleh Mas? Oke, baiklah, nama saya Miftahul Ulum. Nah, di sini saya adalah salah satu mahasiswa psikologi magister di UIN Malang, dan saya juga bekerja jadi staf psikologi juga, dan yang paling penting adalah salah satu pegiat alam. Ya, seperti itu. Oke. Jadi tema kali ini yang akan kita bahas berarti berhubungan sama alam nih. Berhubungan dengan alam. Oke, jadi temanya apa nih Mas? Temanya adalah kesehatan mental melalui kegiatan alam. Oke, menarik berarti ya. Karena kan alam-alam itu biasanya tertarik nih para mahasiswa, suka nih healing kayak gitu kan ya. Oke. Jadi ini kan tentang kesehatan mental yang berhubungan dengan alam. Nah, kesehatan mental sendiri ini seperti apa dalam pandangan Mas Ulum nih? Oke, jadi gini, mungkin pertama-tama karena kita psikologi ya, bahasanya itu pasti tentang manusia gitu. Gimana kesehatan mental manusia gitu. Mungkin sedikit informasi bahwa dari tahun ke tahun itu masalah manusia itu kan berganti. Kalau dulu kan kita gimana caranya untuk bertahan hidup gitu. Berburu, kemudian mencari bertahan hidup lah pokoknya. Nah, sekarang itu kita beda lagi gitu. Orang yang nggak pernah berburu pun bisa sakit mental gitu. Orang yang anak-anak kecil gitu. Kemarin kan pernah ada kasus tahun 2019 kalau nggak salah. Di situ ada kasus di mana ada bocah dia bunuh diri. Kenapa? Karena mentalnya kena sama teman-temannya, dibully atau di apa gitu. Dia kan sempat sebelum bunuh diri, dia sempat kayak nulis gitu. Jadi kan penting banget gitu kesehatan mental itu. Kesehatan mental juga kan berkaitan dengan stres ya. Orang-orang sekarang itu daripada tahun-tahun sebelumnya kan makin stres. Orang tuh makin banyak, apalagi di masa pandemi ya. Masa pandemi itu di awal tahun 2020 kan mulai banyak usaha yang tutup, mulai banyak pekerja yang di PHK ya, butuh makan juga, kemudian butuh pekerjaan juga gitu. Nah, orang bingung gitu. Nah, itu yang namanya stres gitu. Kalau stres itu terlalu menekan, itu nanti ada gangguan mental, yang mana kadang orang juga bisa gila dan sampai depresi, sampai bunuh diri. Makanya penting banget gitu kesehatan mental. Bahaya banget kalau misalnya tidak diperhatikan. Bahaya banget. Tapi zaman sekarang banyak anak-anak muda itu yang mendiagnosa dirinya sendiri. Maksudnya tanpa analisa secara psikologis atau mereka datang ke psikiater ataupun psikolog. Jadi banyak banget kayak lagi sedih, apa baper, dibilang depresi, kayak gitu kan. Mereka banyak sekali menganalisis sendiri. Jadi nggak kira-kira itu benar nggak sih? Nah, itu jadi kan bahaya juga sebenarnya. Iya, jadi kan kita itu masuk di zaman era teknologi ya. Itu kan ada yang namanya medsos itu merajalela. Dulu kan kita tuh kalau mau pacaran ataupun ketemu sama pasangan gitu biasanya kan surat-suratan, agak lama ya kan. Cuman kalau sekarang pakai medsos, pakai WA bisa, kemudian pakai Instagram bisa gitu. Nah, biasanya banyak yang memberi info di Instagram itu tentang kesehatan mental gitu. Nah, di situ biasanya ada ciri-cirinya. Nah, anak-anak muda itu biasanya baca di situ, itu tidak hanya dijadikan informasi aja, itu dijadikan sebagai pedoman. Kan kadang banyak tuh orang depresi, ciri-cirinya adalah ini. Maka kemudian dibaca, kemudian loh aku kok kayak gitu. Apakah aku depresi gitu? Biasanya langsung wah ternyata aku depresi melalui postingan itu gitu. Nah, perlu banget gitu untuk kita paham gitu tentang kesehatan mental, apalagi kita sebagai mahasiswa psikologi gitu. Kita memberitahukan teman-teman yang lain, kita memberitahukan adik-adik kita, masyarakat di sini bahwa kesehatan mental itu penting gitu. Kalau misalkan kita itu cuman berpatokan sama yang di postingan itu, nanti takutnya terjadi salah diagnosa gitu. Berarti penting banget kan. Berarti caranya gimana sih buat mengatasi agar kesehatan mental ini tetap terjaga, agar nggak sampai
yang emang sakit nih, lagi sakit kayak gitu. Iya, biasanya orang stres itu kan karena tekanan gitu. Itu biasanya entah itu kalau dulu kita SD kan tugas gitu. Kemudian apalagi yang paling membuat kita rada-rada pusing itu kan mesti matematika. Nah. Itu kan dulu membuat kita ketekan banget kan. Nah, di samping sekolah kan kita dulu main. Nah. Kita meredakan stresnya melalui hobi yang kita punya gitu. Ada beberapa anak yang suka main bola, ada yang suka main layangan, kelereng, dan permainan tradisional lainnya gitu. Nah, kalau dibilang cara mengatasi stres sendiri, sebenarnya stres itu nggak perlu dihilangin sepenuhnya. Cuman perlunya itu dikendalikan, jangan sampai terlalu penuh dan sampai menyesakkan diri gitu. Kalau saya ibaratkan itu, setiap manusia itu punya yang namanya wadah stres gitu. Nah, ibarat stres itu ibarat air. Apa, gitu. Nah, kalau mangkok itu kepenuhan, itu bakalan tumpah dan itu nantinya bakalan ngebuat kayak apa ya, emosinya tuh meledak-ledak gitu. Kalau misalkan bisa di-maintain gitu, mangkok itu tidak terlalu penuh gitu, cuman ada, kita bisa maju gitu. Nah, hobi itu sendiri masing-masing orang kan beda-beda. Gitu. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka baca buku, ada yang suka sekedar ngobrol sama temen gitu. Kebetulan saya dulu kan pas zaman-zaman kuliah dulu baca buku, kemudian nongkrong di bareng teman-teman gitu. Nah, sekarang kan baru-baru ini kan udah mulai berkegiatan alam tuh, misalkan naik gunung, camping dan lain sebagainya gitu. Oke. Berarti Mas Sulum ini tipe orang yang suka banget sama alam-alam nih, liburan jalan-jalan. Suka banget. Yang biasa sekarang terkenal banget katanya self healing. Iya, self healing. Itu gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba suka banget main di alam? Nah, dulu itu ini kembali ke zaman ketika SD gitu. Di SD itu kita mungkin ada yang namanya pramuka ya. Pramuka itu biasanya syarat dengan penjelajahan gitu, aktivitas fisik gitu. Nah, dulu itu saya dan teman-teman itu kan ada penjelajahan lah Sabtu Minggu gitu di sekolah gitu. Nah, penjelajahan itu kan lewat alam gitu. Nah, di situ seru gitu. Ngelihat tanda di mana, apa nih jalurnya di mana, pos-posnya berapa. Belum lagi ketika pulang kita ada di tenda gitu, bareng teman-teman gitu. Nah, itu kalau awal mulanya itu gitu. Tapi kemudian setelah itu lama-kelamaan agak kurang berminat karena mungkin karena harus belajar gitu. Untuk jalan-jalannya rada agak-agak nggak selalu gitu. Cuman akhir-akhir ini kan mulai sudah menjadi dewasa, mulai waktu luang. Mulai ini lagi kita mulai coba selain camping apa nih lagi, ternyata ada naik gunung. Selain naik gunung apa lagi, ada kita itu bisa ke traveling ke alam, misalkan ke Sumber, ke Coban, ke tempat-tempat yang bernuansa hutan ataupun alam-alam gitulah. Berarti menarik banget ya. Menarik banget. Karena itu kan bisa refreshing sejenak lah, kayak misalnya ke tempat-tempat yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari biasanya tempat kita tinggal. Itu sebenarnya juga banyak hidden games yang harus sekali dicari dan ditemui, karena itu lumayan banget untuk merefresh otak kalau misalnya kerjaan ataupun kuliah lagi numpuk. Bener banget. Terus hubungannya sendiri antara kesehatan mental sama jalan-jalan di alam tuh gimana nih? Nah, jadi kalau kita lagi jalan-jalan, terutama saya pribadi, saya coba cerita diri sendiri, ketika katakanlah berkegiatan alam, mendaki gunung gitu. Nah, mendaki gunung itu kita tuh kan jauh dari yang namanya kota. Yang pertama, kita jauh dari yang namanya sinyal HP. Karena biasanya sinyal HP itu ngebuat kita tuh adiksi sama notifikasi biasanya. Kalau lihat notifikasi, kita pengen buka terus aplikasinya. Nah, kalau di alam nggak ada. Di alam itu nggak ada sinyal, makanya ketika di alam kamu bakalan bisa mindfulness. Nah, salah satu yang ngebuat kegiatan alam itu baik, salah satunya adalah mindfulness. Mindfulness itu adalah singkatnya itu ini, being in present. Jadi ada di saat ini gitu. Biasanya kan kita kalau lagi makan, kalau lagi ngopi, kadang kan kita
makan sambil YouTubean, Nah, ngopi sambil main HP gitu. Itu kan nggak mindfulness, kita terpecah belah gitu pikirannya. Kalau di hutan, kalau lagi mendaki gunung itu kan ini kan mindfulness banget gitu. Kita harus benar-benar fokus pada apa yang dijalani waktu itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya cuma sekedar ngobrol sama teman aja, kenapa kan kayak ada kafe ataupun tempat-tempat tongkrongan, biasanya anak muda jauh lebih milih itu daripada yang healing ataupun jalan-jalan atau berhubungan dengan alam kayak gitu. nah bener banget. Kalau di gunung itu kan biasanya kita pastilah, apalagi kalau bareng temen ya, itu pastilah kita ngobrol kan. Dan bedanya sama ketika kita di kota atau di warung kopi gitu. Bedanya itu adalah di tingkat kedalamannya, Mbak. Nah, Karena kan kita kalau lagi ada di hutan, itu kan berbeda banget sama ini. Kalau lagi di kota ya, di kota ada HP, ada orang lain yang kadang berisik gitu ya kan. Kemudian ada apa namanya, suara-suara motor gitu. Kita kan tidak fokus gitu. Kalau di hutan apalagi ketika malam, biasanya kan makin malam itu makin sepi, intens kan, ya. dan makin Intensitasnya jauh lebih intens dekat, ininya apa namanya, obrolannya gitu. Yang pertama ngobrolin tentang kerjaan, kemudian gimana sehari-hari, itu bisa langsung ke percintaan, kemudian udah cerita pasti itu. trauma-trauma di masa lalu gitu. Dan karena itu kan sepi, kita biasanya kayak nadanya tuh pelan, kemudian lebih enjoy gitu. Enaknya sih di situ kalau di Kita TikToknya. nggak bisa main ponsel juga karena terhalang sinyal juga. Karena terhalang sinyal, mau diapain juga, cuma lihat, paling ponsel fungsinya sebagai lihat jam. Nah, udah jam berapa Apa lagi gitu. mas selain itu? Selain Kayak berhubungan mindfulness sama deep talk sendiri, itu ada yang namanya self healing gitu. Nah, kalau self healing sendiri itu kemarin sempat sudah dibahas sama Mbak Lilia. Itu tentang self healing sama dengan jalan-jalan. Nanti kalau misalkan pengen tahu tentang self healing lebih, bisa tonton di Mbak Lilia. di YouTube-nya. Kemudian ada lagi yang namanya relaksasi. Karena kan kita kalau di alam kan kayak frekuensi kan rendah gitu. Iya. Jadi lebih tenang lah kalau di sana. Kemudian yang kedua ada positive self talk. Jadi kita istilahnya ngomong sama diri sendiri. Nah, kalau saya pribadi itu selain mendaki gunung atau camping bareng teman-teman, saya biasanya melakukan kegiatan itu sendiri. Jadi mendaki gunung sendiri. Sama kelompok nih. Biasanya kan peregu kalau naik gunung. Biasanya peregu gitu. Jadi kalau saya tuh pernah mendaki gunung sendiri, camping sendiri gitu. Apa yang dilakukan ketika camping sendiri? Yaitu self talk gitu. Iya. Kita bicara sama diri kita sendiri, lebih kenal diri kita sendiri gitu. Apa masalah kita? Soalnya kan kita biasanya kita tuh lebih ini kan, lebih sering ngobrol sama orang kan, daripada ngobrol sama diri sendiri. Nah, kemudian selain ada positif self talk itu ada yang namanya bersyukur gitu. Kalau saya nyebutnya itu tadabur semesta. Jadi tadabur alam, tadabur semesta juga kan sama. Jadi kan tentang kegiatan itu. Nah, di situ kan kita bersyukur terhadap penciptaan alam gitu. Kita ngelihat tumbuhan, kita ngelihat hewan-hewan, kita ngelihat gimana udara di sini masih bersih gitu. Nah, itu. Selain itu sebenarnya ada beberapa lagi, cuman yang paling sering didapat yaitu gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana nih tentang kesehatan mental dan sama jalan-jalan di alam ya. Tadabur semesta. Tadabur semesta. Jadi kalau misalkan teman-teman itu belum pernah nyoba untuk tadabur alam, itu bisa coba dengan cara camping bersama teman-teman gitu. Nah, di situ nanti rasakan manfaatnya sendirilah, soalnya beda banget sama kita ketika kita ngumpul di cafe shop biasa gitu. Seperti itu. Menjaganya lewat situ. Mungkin podcastnya sampai di sini Ya, dan boleh. Kita ketemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih buat Mas Ulum kesempatan Terima yang kasih udah juga, hadir di Mbak. sini. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata dalam host kali ini. Nggak apa-apa. Ya. Udah ya? Udah.